Saudara, krisis energi di wilayah Aceh mulai berdampak pada pelayanan kesehatan. Demi tetap melayani warga, Dinas Kesehatan membuka posko pelayanan di pengungsian dan pengobatan gratis keliling. Krisis energi yang melanda wilayah Takengon, Aceh Tengah sangat berdampak pada pelayanan kesehatan. Rumah sakit Datu Beru hingga saat ini belum ada aliran listrik dan hanya mengandalkan genset. Saya Dr. Gusnawian sudah Direktur Rumah Sakit Datu Beru Takengon menginformasikan bahwa mulai besok insya Allah dapur kita untuk pasien memasak dengan kayu bakar karena pasokan gas tidak dapat kita dapatkan di pasaran. Mungkin kalau ada masyarakat yang punya kelebihan, tolong bantu kami di rumah sakit. Listrik baru hari kita sudah dapat suplai dari PLN. Sementara ini kita pakai genset. Lumayan juga untuk menangani itu BBM-nya sangat besar. Di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, selain melumpuhkan fasilitas kesehatan, alat transportasi utama layanan darurat seperti mobil, ambulans tak bisa digunakan. Ini jadi kendala terbesar bagi tenaga medis untuk menjangkau korban di kawasan yang masih terisolasi. Dinas Kesehatan setempat berinisiatif membuka posko pelayanan di lokasi pengungsian dan memberi pengobatan gratis keliling. Total itu sekitar 19 dari 32 puskesmas. Yang selebihnya, yang sisanya itu 13 itu normal. Itu bagaimana kegiatan kan dibuat posko atau tidak? Sementara yang lumpuh total itu kita gunakan posko-posko yang ada. Di mana ada tempat pengungsi, kita tetap memantau dan melakukan kegiatan yaitu pengobatan atau pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Kemenkes, ada 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam ratas di Banda Aceh, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menambah tenaga kesehatan untuk penanganan korban bencana Sumatera. Kita kekurangan dokter karena dokter di sana jadi korban juga. Ya. Jadi saya akan minta tolong juga Pak Menhan kalau boleh. Saya butuh sekitar 300 dokter 3 bulan ke depan untuk ngisi saja. Ngisi sampai mereka jadi. Nah saya akan kasih sebagian, tapi kalau boleh TNI Polri kan lebih gampang mobilisasinya Pak. Kalau boleh saya pinjam dulu 3 bulan, nanti uangnya kita carikan dari saya supaya bisa di-drop ke puskesmas daerah terpencil tadi melayani masyarakat dan pengungsian. Selain menambah nakes, Kemenkes bekerja sama dengan pihak terkait juga memastikan akan mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan agar layanan bisa kembali normal. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait penanganan pasca banjir di Langkahan, Aceh Utara, kami berusaha menghubungi Kepala Puskesmas Langkahan, ada Bapak Suwardi. Kami masih akan mencoba untuk menghubungi. Tentu ini juga menjadi informasi penting karena memang kondisi kesehatan yang dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV di Aceh sana yang termasuk juga perlu perhatian lantaran hari ke-11 hingga saat ini kondisi di Aceh masih belum pulih, listrik semuanya mati, belum bisa menyala total, termasuk juga kesehatan yang patut menjadi fokus. Ini masih diupayakan dan tentu tenaga medis yang hingga kini kita butuhkan seperti apa informasinya terutama dalam menangani korban bencana. Kami kembali mencoba menghubungi Kepala Puskesmas Langkahan. Selamat malam Pak Suwardi, saya Valen. Selamat malam. Bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Pak? Iya, bisa. Iya Pak Suwardi, mungkin bisa diinformasikan kepada kami untuk menceritakan kondisi puskesmas tempat Anda bertugas. Apa yang tersisa dari puskesmas? Obat-obatan atau alat kesehatan apa yang masih bisa digunakan saat ini? Untuk saya ini mungkin tidak ada alat kesehatan yang bisa digunakan. Baik mobiler, alat medis, obatan tidak bisa digunakan. Oke, lalu bagaimana Pak kalau ada masyarakat yang ingin ingin meminta obat ataupun juga pemeriksaan terkait kesehatan mereka, apa yang bisa Bapak bantu untuk mereka? Kami ada membuka 4 posko kesehatan di tempat pengungsian. Oke. Jadi obat-obatannya ada yang kami ambil dari sisa ke banjir kemarin. Dan ada yang kami
minta dari Dinas Kesehatan. Oke. Artinya dari petugas puskesmas, Mas Suwardi bersama dengan lainnya ini jemput bola begitu ya sistemnya ya, dan terus Iya, iya. berjaga di posko pengungsian. Nah, obat-obatan disupport oleh Dinas Kesehatan. Tapi Pak, yang ingin saya tanyakan juga adalah bagaimana penanganan untuk pasien dengan kondisi sakit berat? Langkah apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Suwardi dan juga jajaran puskesmas? Kalau selama ini kalau yang sakit berat kita rujuk minta tolong ke puskesmas yang lain. Transportasi ke sana gimana? Tadi kan Bapak bilang kalau mobil ambulans saja juga sudah tidak ada lagi. Ya, ada swadaya masyarakat yang bisa membantu mengantarkan pasien. Jarak tempuhnya bagaimana Pak? Karena kan informasi yang kami dapat itu jalanan darat hingga saat ini juga otomatis ada beberapa yang rusak begitu. Otomatis mobilisasi untuk kerujukan tingkat rumah sakit yang lebih tinggi itu kan ada perlambatan waktu begitu. Sementara penanganan harus cepat dilakukan. Ini gimana Pak? Ya, karena ini kan kami mencari jalan alternatif. Ya mungkin agak jauh tapi bisa sampai. Oke, dan saat ini bantuan yang paling dibutuhkan oleh tim medis itu apa? Yang pertama alat-alat kesehatan, obat-obatan, itulah. Ya mungkin ya hampir 100% kami butuhkan dari alat kesehatan, mobiler itu, alat elektronik itu, Pak. Oke, Pak Suwardi, ini kan ada di posko pengungsian, melihat kondisi kesehatan masyarakat yang mengungsi di sana. Bagaimana rata-rata kondisi mereka dan apa yang paling dibutuhkan warga saat ini? Bisa diinfokan kepada kami, Pak. Yang pertama dibutuhkan kebutuhan air bersih pertama kali. Oke. Yang kedua obat-obatan. Yang ketiga yang kedua makanan, obat-obatan. Baik, terima kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu untuk Pak Suwardi, Kepala Puskesmas Langkahan Aceh. Terima kasih. Hampir 2 pekan berlalu dari bencana banjir dan longsor, Kota Kuala